Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indah Widianingrum, NIM 200201014 dan saya Gracia Evanila Viola, NIM 200201045, Vika Febrianti 200201050, M Virus Munazaki 200201042 dan Anja Dwi 20020101010 akan membahas bab 6 tentang jasa-jasa bank lainnya dan tugas-tugas bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya. A. Pengertian jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Selain untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun hal ini juga akan melihat terlebih dahulu dari sisi permodalan sampai dengan kesiapan dari personil dari pihak bank untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan oleh nasabah. Selain itu juga diperhatikan apakah bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank umum, BPR, atau bank syariah. Keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain 1. Biaya administrasi 2. Biaya kirim 3. Biaya tagih 4. Biaya provinsi dan komisi 5. Biaya sewa dan 6. Biaya iuran. Jasa bank lainnya yaitu 1. Kiriman uang atau transfer. Kiriman uang atau transfer merupakan jasa-jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, maupun ke luar negeri. Biaya kirim telepon akan lebih mahal daripada lewat telex. Kecepatan juga tergantung sarana dan digunakan, misalnya pengiriman lewat telepon jauh lebih cepat dibandingkan telex. Sarana-sarana yang biasanya digunakan adalah 1. Surat, telex, telepon, fax mail, and online computer. Kemudian keuntungan jika mentransfer lewat bank bagi nasabah dan bagi banknya, yaitu untuk bagi nasabah akan mendapatkan pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening atau biasanya m-banking. Dan yang terakhir, prosedur mudah dan murah. Untuk bagi banknya sendiri yaitu biaya kirim, biaya provisi dan komisi, dan pelayanan kepala nasabah. Untuk kedua yaitu clearing, merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Biasanya hanya bisa dilakukan dengan teller. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain 1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungannya penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien. Biasanya warkat-warkat yang dapat dikeliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota, seperti 1. Cek, bilet giro, wesel bank, dan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giral atau nota kredit. Proses-proses penyelesaian warkat-warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari 1. Clearing keluar, yaitu membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada kepada yang berhak. Clearing ini terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Sedangkan untuk clearing masuk, yaitu penerimaan warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan clearing, terdiri dari penerimaan surat-surat debit. Untuk pengembalian clearing, yaitu pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan untuk penolakan cek atau bilet giro itu yaitu 1. Asal cek bilet giro itu salah,
Kedua, tanggal ceknya itu belum jatuh tempo. Ketiga, materi tidak ada. Keempat, jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda, tanda tangan tidak sama atau tidak lengkap, coretan atau perubahan tidak ditandatangani, cek atau biliet giro sudah kadaluarsa, resi belum kembali, endorsement cek tidak benar, rekening sudah ditutup, dibatalkan penarikan rekening diblokir atau ditutup oleh jasa bank lainnya, yaitu inkaso atau collection. Merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Adapun untuk warkat-warkatnya yang berasal dari luar kota atau luar negeri yaitu cek, biliet giro, wesel, kwitansi, surat accept, dividen, kupon, dan money order. Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi menjadi dua bagian, yaitu inkaso berdokumen dan tidak berdokumen. Untuk inkaso berdokumen yaitu di mana surat-surat yang diinfokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang. Sedangkan yang tidak berdokumen, surat yang diinfokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang. Deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Kegunaan dari safe deposit box itu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian atau surat menikah, akte kelahiran, ijazah, dan paspor. Biasanya safe deposit box itu berbentuk kotak, ada yang dikunci. Nah, nanti kuncinya itu bisa bisa dipegang sama nasabah dan dipegang sama banknya. Di samping itu, safe deposit box dapat pula digunakan untuk menyimpan emas, berlian, intan, mutiara, dan permata. Sedangkan larangannya yaitu narkotika dan sejenisnya dan barang-barang yang mudah meledak. Keuntungan menyimpan bagi nasabah pemegang safe deposit box yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Terus keadaan dokumen juga terjamin karena memang disimpan di dalam box. Yang kelima itu bank card. Bank card biasanya itu disebut dengan kartu plastik atau ATM yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, swalayan, pasar, hotel, dan restoran. Kemudian banknotes. Banknotes itu merupakan kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategorinya, yaitu banknotes tersebut mudah diperjualbelikan, nilai tukar stabil, dan frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan lainnya. Penjualan banknotes juga dilakukan antar bank dan juga diperjualbelikan di travel, pedagang, valuta asing, dan tempat lainnya. Contohnya yaitu USD, United States Dollar itu di Amerika, SGD Singapore Dollar itu di Singapura, dan GBP itu Great Britain Pound Sterling itu di Inggris. Sedangkan banknotes yang termasuk dalam kategori golongan lemah yaitu NLG Netherlands Guilder itu di Belanda, Travelers Check merupakan cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa dengan turis. Keuntungan jasa bank model ini yaitu 1. Memberikan kemudahan untuk berbelanja, memberikan rasa percaya diri, dan dapat dijadikan cenderamata atau hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. Biasanya untuk pembelian travelers ini tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkan. Kemudian itu ada letter of credit atau LC, merupakan salah satu buah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar
arus barang, misal ekspor import. Terus termasuk barang dalam negeri, kegunaannya untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi perdagangan. Adapun jenis LC yaitu revocable LC, irrevocable LC, side LC, restricted LC, dan lainnya. Sedangkan untuk bank, garansi, dan referensi bank yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk jaminan. Di sini di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak pinjaman yaitu bank, pihak terjamin yaitu nasabah, pihak penerima jaminan yaitu pihak ketiga. Sedangkan untuk jenis-jenis bank garansi dilihat dari tujuannya, yaitu untuk penanggungan biaya masuk, untuk pita cukai tembakau, untuk tender dalam negeri, untuk pelaksanaan pekerjaan, dan lainnya. Dan jasa bank lainnya yaitu memberikan jasa-jasa di pasar modal. Seperti di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Yang ke-11 yaitu menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank, misalnya pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, dan pembayaran rekening air, dan lainnya. Yang terakhir itu jenis-jenis bank itu ada melakukan pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, dan hadiah. Kemudian tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama adalah tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang rupiah harus tetap terpelihara, mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil seperti terjadinya inflasi yang memberatkan masyarakat luas. Yang dimaksud dengan kestabilan rupiah adalah yang pertama, kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kemudian dengan stabilnya mata uang rupiah, maka akan banyak sekali manfaat yang diperoleh, terutama untuk mendukung pembangunan agar stabil nilai mata uang rupiah dapat tercapai. Bank Indonesia memiliki tugas yang pertama adalah melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas-tugas Bank Indonesia. Secara garis besar, tugas Bank Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan berbagai cara. Yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Yang keenam, menyelenggarakan survei secara berskala. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank. Yang kelima, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank.
Bank Indonesia berwenang 1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, melaksanakan pengawasan antar bank. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan hubungan Bank Indonesia dengan internasional. Yang pertama, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama, kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, hubungan Indonesia dengan pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, ada untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet bahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Terus yang kelima, ada dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terus yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang ketujuh atau terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia ada dua. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan yang pertama bank sentral negara lain, dan yang kedua organisasi dan lembaga internasional. Kemudian ada dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Sekian, terima kasih.